Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga lebih-lebih nantinya pun akan mendapatkan sebuah kepahaman yang nantinya akan juga menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak atas segala dukungan-dukungan yang Anda berikan kepada tim channel Paduan Gaul. Semoga saja daripada hal itu nantinya akan menjadi amal baik yang kemudian hari akan kembali baik dampaknya kepada diri Anda masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang masih memiliki banyak keluhan hidup, baik itu keluhan rumah tangga ataupun penyakit medis atau non medis, ataupun bahkan yang masih mengalami banyak gangguan-gangguan kegaiban, semoga saja segera mendapatkan solusi masing-masing yang terbaik. Amin. Yang dimana dari solusinya nanti bukan hanya sekedar selesai, namun juga ada efek dampak baiknya yang berkesinambungan sampai jangkanya itu sangat panjang. Itu yang kami sampaikan. Dan di kesempatan ini kebetulan banyak benda-benda yang kemarin dibawa oleh beberapa dari tamu dan juga oleh-oleh yang diberikan kepada saya saat ada sedikit perihal yang dialami oleh manusia. Ini sama yang benda tertentu pemirsa. Ini emas. Konon katanya ini emas. Mbaknya itu di sana, kata Mas Bay. Mbaknya di sana Mas Bay. Ini emas bertuliskan tulisan Arab. Jelas ya? Kalau dilihat secara jasad ini bagus karena mata kita memandang itu bertuliskan tulisan yang baik notabene. Namun jika ada menyimak di konten-konten di channel Paduan Gaul bahwasanya dari benda-benda ini sendiri mungkin dikategorikan juga jimat atau azimat, benda-benda bertuah. Dan kebetulan di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, Mas Ahmad Mehmet Sarkup, yang notabene itu dulu kala juga seorang yang ahli-ahli. Iya Mas. Anda tahu benda ini? Ya, tahu Mas. Apa tuh? Jimat Mas. Jimat. Ya. Anda dulu pernah punya benda seperti ini enggak? Banyak sekali Mas. Wow. Minyak ada, cincin ada. Nah, ini tak ngobrol sama kamu sebentar. Dulu banyak bendanya. Ya Mas. Sekarang di mana benda-benda itu? Sudah saya buang Mas. Terus apa dibuang begitu saja? Tidak, sebelum dibuang saya tetesi dengan air Zam-Zam. Setelah itu ya bertobat, menyesali bahwa itu yang dilakukan keliru. Itu pengalaman Anda ya? Ya. Jadi nanti pemirsa yang memang memberikan kepahaman, semoga saja ya melaksanakan step by stepnya dengan cara yang benar. Jika mungkin tidak dengan kami di sini, mungkin bisa bergabung dengan rekan-rekan kami yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Itu ya selalu kami sampaikan, semua terbuka asal dengan niatan benar dan baik, kurang lebihnya itu. Dan saya mohon waktunya untuk sedikit mengulas mengenai daripada benda keramat emas bertuliskan tulisan Arab ini. Dan ini pun saya tidak bermaksud menjelekkan atau menghinakan siapapun, karena ini fakta datang kepada kami secara nyata. Jadi nanti bisa dilihat, dinilai. Kami mengolahnya itu secara fakta, bukan juga meraba-raba. Itu yang kami sampaikan. Dan mohon izin mendoanya semoga lancar sampai nanti dan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikunci semua terikat sallallahu alaihi wasallam. Semua terikat.
Semoga kita teman-teman semua terlempar sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu luar no. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, salah satu makhluk gaib terkuat yang menempati benda yang saya pegang, yang saya tunjukin dari gaibnya asli yang paling kuat ketarik ke tangan saya. Full kuas itu pun. Beta suara yang tersambung, bisa diajak bicara bahasa manusia menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Gulungan apa? Siapa kamu? Manusia. Saya cakar macam kamu. Nih, tuh. Itu tempat saya itu. Ini tempatmu. Ya. Jangan bohong kamu. Tidak. Labuan terpotong-potong loh. Kenapa saya tidak bebaskan di sini? Kamu gulungan apa toh? Siluman. Siluman. Ya. Bukan iblis perempuan. Bukannya di situ. Yang di mana ini? Yang satu ini. Benar. Banyak itu cincin perempuan, kunti-kunti maupun genderuwo juga ada. Pengasian. Kamu menempati benda ini? Dia sudah tertawa karena sudah banyak berkorbannya yang sudah dia bantu. Itu dia ketawa itu. Dia tertawa seluruhnya ketarik ke tangan saya. Kenapa biarkan dia membantu manusia lagi? Masuk. Saya jadikan anak buah saja. Nanti kamu bisa jadi seperti saya. Memang kamu nggak kerja bareng-bareng? Beda. Kamu lebih tinggi. Ya. Kalau gaib itu ada tingkatan-tingkatannya. Sesuai dari kerjanya. Terus? Ya kalau kerjanya bagus, bisa menyesatkan banyak manusia dan juga bisa membantu manusia. Situlah golongan kami mendapat tingkatan kekuatan. Ini saya mau bertanya kepada saya kamu. Tidak nyaman di kaca satu ini tangan saya. Saya kalau saya mohon dengan izin Sang Yang Nurjana. Assalamualaikum malaikat. Dia itu tahu. Itu lepaskan. Saya mau mencakar kamu. Makanya saya dikat satu. Kenapa saya mau dicakar? Saya salah saya apa? Saya mau kembali lagi. Di mana manusianya? Tapi saya juga bisa. Bisa langsung kembali ke dalam zatnya. Wow. Cuman saya lebih enak tempat tinggal saya itu di situ. Satu benda ribuan golongan gaib. Tidaknya saya saja. Boleh. Udah belum kamu bicaranya? Dah. Mau dikasih suguhan apa enggak? Apa? Kopi. Tidak mau. Genderuwonya kamu ngopi. Dia ini sudah berhasil membantu manusia dalam hal pengasihan. Dia tertawa. Tertawai saya? Kamu ikut ini saja kamu. Enggak, ikut teman saya aja itu loh. Dia itu milik kamu. Kenapa? Berkunci dulu sementara. Jangan, nanti dia tidak bisa tertawa lagi. Enggak mau disuguhi ya? Ya udah kalau begitu. Daging saja. Daging apa? Daging onta? Tidak. Daging hewan. Daging patkai. Ya seperti sapi. Dagingnya besar. Daging yang kamu. Jangan mentah. Saya tidak mau mentah. Sedikit matang. Ya dibakar gitu. Nganyang kamu ini. Kamu saya jadikan tuan saja. Enggak mau. Enggak mau saya jadi tuanmu, enggak enak kali. Kamu kan bisa saya memberi makan seperti ini. Saya? Ya. Enggak bisa, itu ya, bukan ini? saya. Ini tujuan kamu apa? Saya ingin ya menyuguhi, kamu kan makhluk gaib. Kan gitu toh. Ya. Menghargai, menghormati. Kalau saya bisa
ada keinginan nafsu kamu menyuguhi makanan seperti saya ini akan dibantu golongan kami, ya saya akan masuk dalam jasad kamu, jadi kodam kamu. Saya nggak mau dibantu golongan seperti kamu. Ya sudah, kalau tidak mau. Iya kan saya nggak mau. Saya hanya ingin berdialog. Ya. Kamu nggak dialog, komunikasi. Tahu. Tolong ceritakan mengenai perihal benda ini. Kok kamu bisa menempati benda ini awal mulanya gimana? Jujur. Ya. Kalau nggak jujur itu diketahui kayak gini. Aduh. Itu kalau manusia membawa itu keberuntungan menyertainya. Wow, terus. Ya, ada manusia yang datang. Dia mempunyai kesusahan di dalam hidupnya, soal rezeki, rumah tangga kacau, maupun anak-anaknya itu disuruh-suruh tidak mau. Dia mendatangi sebuah orang, di mana orang itu bisa mengabulkan daripada hajat-hajatnya itu. Situlah orang pintar itu memberikan jimat, di mana jimat itu diisi juga, dikasih tulisan-tulisan agar orang percaya bahwa itu ada kebaikan di dalamnya. Seperti saya ini baik ini. Terus ini kan bendanya itu lemir kayak seng tapi berwarna emas. Mungkin orang mengira ini kan emas. Itu bukan emas. Terus kuningan. Ya. Kuningan sari. Itu dicetak tidak hanya satu saja. Setiap orang yang mempunyai keluhan yang sama pasti akan diberikan itu dengan mahar jutaan. Wow. Kaya dong tuanmu. Jelas. Terus padahal kalau secara jasad ini dilihat kan tulisannya baik toh. Kalimat-kalimat. Wadah cetakannya itu bisa membuat tidak hanya satu. Tapi kan malah isinya golongan-golongan demit seperti kamu. Ya terserah. Terserah tuan saya. Tuan saya tidak hanya menjual itu. Pusaka-pusaka lain, minyak, keris-keris juga dijual. Jadi kalau walaupun tulisan ini ya mohon maaf bertuliskan tulisan berbahasa Arab itu enggak tentu yang mengisi itu golongan-golongan malaikat atau golongan yang baik itu enggak ya malah. Kenapa le? Malaikat itu tidak sembarangan membantu manusia. Loh. Kalau manusianya sering bermaksiat, berdosa, malaikat yang minggir, singkirkan. Memang orang yang membuat barang ini apa sering maksiat? Dia membuat seperti ini ya maksiat. Apalagi disebarkan kepada manusia. Ada khasiatnya. Ceritakan kepada manusia. Jadi maksiat itu nggak harus maksiat dohir, berarti maksiat batin pun ternyata berefek dan berdampak nyata. Bahkan tuan saya itu tidak mengingat Allah sama sekali. Apa yang diperintahkan Allah itu tidak dijalankan sama sekali. Karena apa? Di dalam kehidupannya itu tercukupi semuanya. Dia tidak butuh Allah. Jangan bohong loh kamu. Tidak. Ini yang nyatakan orang mungkin alim ya. Ya. Nanti itu perlahan-lahan. Terus kamu mengatakan itu sering membantu pengasihan. Nah, ngomong-ngomong pengasihan, kalau orang dibantu pengasihan kan berarti dia punya aura, kan gitu yang jelas di mata orang awam. Auranya itu sangat berwibawa misalnya, atau auranya itu bagus. Kalau dia laki-laki itu nanti membawa pengaruh baik kepada para perempuan. Yang pernah kamu bantu pengasihannya itu yang ciri khas yang bagaimana? Tolong katakan dengan jujur. Pengasihan itu bukan saya. Saya hanya membawa keberuntungan. Ya kesusahan itu saya bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit. Saya tidak tertarik dengan pengasihan. Berarti nyata itu. Pengasihan itu beda lagi. Yang mana? Yang bantu golongan jin. Jadi dia bantu pengasihan dalam jimat ini selalu tarik tansa. Masuk. Apa ini? Tidak perlu saya sebenarnya. Kok bisa? Saya lempar saja ke dalam kamu. Terkunci semua dalam. Saya mau bicara lagi kepada kamu. Terus
orang yang sudah terlanjur meyakini benda-benda seperti ini, itu nanti efeknya apa? Apakah kehidupannya semakin baik seperti yang kamu katakan, semakin beruntung, Ya, terus nggak ada dampak buruknya kah atau bagaimana? Katakan dengan jujur. ini dampak buruknya pasti ada. Loh, Karena loh. golongan kami yang membantu. Hmm, Ya, seperti orang itu yang mempunyai itu jimat itu. hmm, Dia kan awal mulanya kesusahan dalam hidupnya. hmm. Dia membawa hanya 3 hari. Berbulan-bulan dia kesusahan-kesusahan itu terkikis semuanya. Terus? Setelah itu, ya dia itu mendatangi kamu. Kenapa saya? Jengkel itu dia mendatangi kamu. Ini kok bisa? Saya kurang meyakinkan dirinya. Saya itu terlalu cepat mengambil lupa. Oh, Saya buat kocar kacir. Itu akibat ulah saya. Oh, jadi yang dimana kamu itu membantu menenteramkan, membawa keberuntungan, Ya. itu kamu bawa seketika saja. Ya, Lah, lalu kamu akhirnya membawa pengaruh mengambil upah. itu lebih cepat. Hmm. Dia ketemu kamu, saya tidak bisa mengambil lagi. Jadi memang orangnya kemarin ke sini pemirsa dan mengatakan banyak masalah itu beberapanya itu dialami itu berarti bulan kamu yang bekerja. Saya itu kalau orang itu dia membawa dalam kehidupannya sehari-hari. Dihawa dalam jasadnya itu panas. Ingin marah-marah. Kalau dia tidak terpancing emosi, orang-orang yang di sekitarnya yang panas. Lalu ini yang mau saya tanyakan, benda seperti ini sudah menjamur banyak di bumi Nusantara. Bahkan orang-orang yang, mohon maaf, mereka rajin ibadah juga kan kadang-kadang punya, bahkan menulis dengan tangan sendiri. Apakah memiliki pengaruh yang sama? Dan golongan-golongan seperti kami yang sama yang menempati daripada tulisan-tulisan seperti ini? Ya, berbeda-beda golongan kami. Iya, maksud saya itu yang fasik-fasik. Ya, rata-rata ya semuanya. Kalau bohong dipotong loh kamu. Ya. Kalau orang itu dia membawa banyak jimat-jimat, ibadah tidak dijalankan, sering bermaksiat, sering mendolimi orang, berpikiran negatif, itu ya ditanyakan dalam dirinya, apa yang salah di dalam dirinya. Gitu. Oh, itu yang sebenarnya. Tapi kemarin-kemarin orang yang datang juga mengatakan saya juga sering ibadah mas, tapi kayak masih saja kesusahan, kerepotan. Sekarang ini malah banyak diuji, konon katanya begitu ya. Itulah ibadah yang tidak dijalankan dengan benar. Loh. Ibadah itu juga ada tata caranya. Ada yang mengajarinya supaya ibadah itu konsentrasi. Gitu. Terus ini lagi, kalau orang sering ibadah, melakukan ibadah, tapi mempercayai benda-benda seperti ini, itu bagus. Itu apakah nanti nilainya daripada dia kerjakan ibadah tadi akan masih utuh atau bahkan kamu ambil? Pahala yang dia kerjakan, meskipun dia tidak ya setengah-setengah menjalankan ketaatan ibadah itu juga mendapat pahala tapi sedikit. Itu menjadi data kami. Kalau dia terus menerus pahala ibadah itu sendiri udah habis, di dalam saatnya itu jaminan kami. Entah itu sari-sari tubuh maupun dari roh sukmanya, dari pendamping-pendampingnya, kami taklukkan satu persatu. Terus ini yang mau saya tanyakan, kalau orang sudah ibadah melaksanakan, terus dia masih saja banyak masalah, tapi dia sendiri masih bingung, itu gimana? Golongan yang bekerja terus, caranya apa untuk membersihkannya yang benar? Dia beribadah, dia tidak konsentrasi, pikirannya melamun. Ya itu karena banyak yang hilang dalam zatnya, terus sukmanya. Ya itu kan celah bagi golongan kami supaya ibadahnya itu tidak Allah dan niat Allah. Lupa, entah itu lupa itu sekali. Terus kamu berbicara roh sukma, saya juga didatangi orang-orang tertentu, ia juga ahli ibadah. Ya, mereka juga banyak melakukan wirid-wirid, dikir-dikir. Apa itu nggak bisa memperkuat roh sukma, memberikan benteng roh sukmanya, biar nggak mudah ditipu iblis?
Wirid apa yang kamu maksud? Wirid itu banyak. Wirid-wirid yang dibaca oleh orang-orang yang datang tadi sore itu ibu-ibu. Tertawa lagi. Ya. Saya itu di depan, saya melihat itu. Ini. Itu banyak golongan-golongan yang sudah sini itu. Astagfirullah. Meskipun amalannya baik. Tapi kalau dia sudah mengalami kesulitan, dia pasti marah-marah, menuntut daripada Tuhannya. Saya sudah menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kenapa kesusahan selalu menimpa saya? Itu. Oke. Apa yang dirasakan, meskipun amalannya itu banyak. Iya, berarti notabene hampir sama kalau begitu. Apa yang saya pegang ini pemirsa, jika pemirsa memiliki benda yang sama. Nah, ini namanya kalau dunia nyata itu raja. Jadi kalau pemirsa menyimpan nanti ya seperti yang sudah kami arahkan dan kami sarankan, itu baiknya itu digimanakan dengan prosedur seperti apa itu dilaksanakan. Lebih-lebih dari pemirsa juga nanti menjalankan dari ibadah. Simpan saja itu, anti santet itu. Wow. Kalau anti santet ya lebih baik jangan disimpan. Kalau anti santet kan nanti disiapkan toko material bangunan. Paku-pakunya bukan datang. yang seperti itu. Apabila orang yang tidak suka itu tidak bisa melukainya. Tuh bentengnya. Ya. Oke. Membuat kekayaan enggak? Bisa. Apa nyatanya orangnya hidupnya susah terus gitu kok. Bingung aja, kamu tertawa lagi. Biarkan. Nanti dia akan mencari solusi. Ada orang pintar lagi. Orang pintar lagi, orang pintar lagi. Tambah pusing kepalanya loh nanti orang-orangnya loh. Biar. Nah, solusi yang benar itu ada. Bagaimana sih solusinya? Golongan gaib itu ya ada yang benar, ada yang salah juga. Golongan benar, ya golongan yang putih, bukan putih saya. Putih golongan malaikat. Tapi harus dengan syarat manusia itu taat, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Baru golongan malaikat itu membantu manusia itu. Saya juga punya benda ini. Ya. Ya itu bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Semut. Hancur tubuh saya. Kurang ajar kamu. Ini ngecek. Aduh. Tolong jangan sakiti, lepaskan semuanya. Melepuh ini tuh. Waduh. Sembuh semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kurang ajar kamu. Sembuh normal. Saya tidak mau ngobrol lagi. Kurang ajar kamu. Enggak, itu kan yang ngecek. Loh, ini beda berarti bedanya. Sakit semuanya. Loh. Masih sakit. Sakitnya dihilangkan. Assalamualaikum. Saya mohon langsung coba sembuhkan. Saya kan tidak ada salah sama kamu. Iya, saya sudah berkata jujur. Kamu beberapa hari mengintai berarti di depan. Ingin memberikan apa sih hadiah? Saya itu tidak bisa keluar, terkunci. Mungkin kamu ingin memberikan perempuan. Makanya kalau banyak perempuan didatangkan aja. Itulah teman-teman saya. Datangkan aja kepada teman-teman saya boleh itu. Yang masih jomblo-jomblo biar gak kosel. Nanti biar menyebar saja teman-teman saya ini. Oh wow. Dilepas saja ini biar berkeliaran mencari jasad manusia. Enggak mau. Kamu siluman kan? Ya. Dulu jin. Mau gak kembali ke jin, kembali taat beribadah pada perintah Allah? Bukankah jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah? Gimana? Mau. Emang saya itu tidak tahu apa-apa. Ini tahu saya hanya membantu manusia, itu saja. Tahu saya. Ya lo mau panggil semua temanmu di benda ini. Diajak semua jadi satu. Yang menolak langsung diledakan, dilempar. Itu ada yang berbeda. Itu. Sallallahu alaihi Muhammad model. Itu digerombol itu harus dikat dulu. Langsung dikunci malaikat dari aras Zamzam ini semua. Yang dicepo ini memang agak banyak. Ya itu gerombolan itu. Terkunci semua, rapat.
rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan resepsi mas langsung terkait dengan rantai, ya sesuai dengan rantai malaikat sebelumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah Ya, manggil. itu ada yang menolak itu. Yang menolak diledakkan, dilempar semua, terkunci, ketarik seluruhnya ke tangan kanan saya dan sisa ngerjain lempar, terkunci, tutup. Sudah semua. Ada yang berpindah jasad. Jasad siapa? Tuanya itu, tua dulu. Otomatis langsung hancur meledak seketika dengan Yang jurus. satu itu kan, tuh. Terikat semua, tidaknya bisa kabur. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah. Saya dulu ya. Ya. Itu yang manis. Sesuaikan itu mediatornya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana lafal awal iman Islam masuk dan bersorpaskan melangkah. Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Hijab pahalanya hancur, nyaman, semakin sejuk. Jika berdusta, perak-perak, berkhianat, murtad, ledak, terlempar masuk. Allah. Dan semua syariat Islam saya mohon, dan seluruh tata cara ibadahnya dengan izin Sang Hyang Nurcahaya semuanya masuk. Allah. Amalnya dari Sang Hyang Nurcahaya Nirwana seluruh baru dan kelemahannya lengkap. Ilmu apa menyebutkan lengkap masuk. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian dengan iblis, dengan tuan-tuan terdahulu semuanya terputus dengan senjata pedang. Putus total. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kembali ke jin semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini nasibnya gimana ini cincin pengasihan tadi? Otomatis jika dia tidak mau ikut Islam seperti kamu, langsung meledak dan terlempar keluar dari tubuh mediatornya. Jika mau langsung menolak, otomatis. ya. Yang menolak langsung terangkat, keluar, menguap, terlempar masuk. Sallallahu Muhammad tertutup di sana, langsung meledak, terkunci. Ya. Semua full. Sudah. Sudah. Harganya saya ambil. Iya silakan. Dari semuanya. Sudah. Sejuk sekali. Sejuk. 17 menit nama Allah. Mungkin bisa kamu sampaikan untuk orang-orang yang mereka juga ibadah, mereka juga menyimpan benda-benda seperti ini. Bisa kamu pesankan atau iya suatu hal yang bisa kamu sampaikan saja kiranya begitu. Ya, kebanyakan daripada manusia menyimpan sebuah raja maupun pusaka-pusaka yang lain karena mempunyai khasiat-khasiat tersendiri. Dia sengaja merawat hari demi hari, bahkan dikasih minyak maupun yang lainnya. Kalau terus dia merawat itu sendiri, masih ada persifatan dari marah, tidak terima pada orang lain, maupun iri dengki masih sifat dalam zatnya, maupun dari kehidupannya curat marit, kehidupannya murat marit,
dari kerjaan maupun dari rumah tangga, yaitu dia harus berkaca bahwa ada hal buruk yang dia kerjakan, dia keliru merawat daripada sebuah pusaka itu maupun dari benda-benda seperti ini. Hal yang harus dia lakukan, dia harus menyadari kesalahannya dengan cara bertobat. Setelah itu dibuang dan tidak usah tertarik dengan sebuah benda mempunyai khasiat-khasiat. Tidak usah tertarik seperti itu. Jadi begitu. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Karena orang itu cenderung itu ya tertarik dengan mungkin keistimewaan, keutamaan, khasiat, atau mungkin bahasa lainnya itu fadilahnya seperti itu. Ya mungkin jika dipahami dengan hati yang jernih pemirsa, ya jika kita melakukannya dengan tata cara yang benar kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan hal-hal yang kita butuhkan. Itu suatu yang memang jadi ya perlu dipahami kan begitu. Benar kan begitu? Ya. Nanti biar orangnya pelan-pelan saja menyadari dirinya sendiri. Nanti permasalahan hidupnya itu ya akan terselesaikan sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih. Kamu sekarang berjuang ya. Saya mohon dengan izin Sang Yang Bercahaya Menerang. Ya, saya di rumahnya saja nanti. Perintah untuk kamu berjuang masuk. Ya sudah, silakan kamu keluar. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya dialog kami di kesempatan ini menyikapi adanya beberapa oleh-oleh dari netizen secara langsung datang ke Padepokan Gaul, dan ada oleh-oleh juga kemarin yang saya dapatkan saat ada salah satu rekan yang saudaranya sedang kerasukan makhluk gaib. Dan ini semua fakta bukti nyata bahwasanya jika kita ya mengkultuskan daripada benda-benda tertentu yang dimana kita sendiri tidak melaksanakan daripada ketaatan perintah-perintah Allah, maka sudah dipastikan itu adalah hal yang kurang pas. Dan bagi pemirsa yang menggunakan daripada air zam-zam asma, ini juga saya sampaikan bahwasanya perlunya apa, kita itu ya taat pada perintah Allah, baru dari air zam-zam asma di dalam isinya nanti akan membantu daripada efek-efek positif yang mungkin bisa kita rasakan. Jangan dibalik mindsetnya, karena apa? Kalau mindsetnya terbalik, meyakini ini sepenuhnya, nggak menjalankan ketaatan pada Allah, nanti pun ya jatuhnya sesuatu yang kurang pas. Karena dari bagaimanapun kita sebagai pribadi manusia, jika dibantu malaikat, itu pun kita harus taat pada Allah. Itu kuncinya. Dan di kesempatan ini begitulah adanya jika kita beribadah dan masih meyakini benda-benda yang notabene seperti ini, itu pun akan mengurangi daripada ibadah kita dan membuat dampak lebih buruk di kehidupan kita semuanya. Semoga bisa dipahami dengan jeli, dan juga jika memang diberikan kepahaman nantinya, semoga saja bisa melaksanakan daripada hal-hal yang sifatnya tadi, yaitu belajar untuk bertobat dengan cara yang benar, baik nanti dengan kami ada di sini ataupun dengan rekan-rekan kami yang sudah tersebar juga di Nusantara. Kurang lebihnya itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan itu karena kesalahan kami sebagai pribadi manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari konten ini, jika beberapa banyak madorotnya, anggaplah sebagai hiburan yang membawa wawasan kepada pemirsa semuanya. Tetap semangat melaksanakan kehidupannya masing-masing. Semoga semakin hari semakin baik para pemirsa semuanya, dari pribadinya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Itu saja dari kami. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.